Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 semuanya. Ya, berjumpa lagi di video matematika kelas 5 bab pecahan. Untuk video part 1 sampai part 5 kita membahas tentang submateri. Sedangkan untuk video kali ini adalah video part 6. Kita mulai memasuki materi yang sebenarnya, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, untuk video ini kita akan membahas tentang dua submateri. Yang pertama, penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan berpenyebut sama dan pengurangan yang berpenyebut sama. Untuk submateri pertama yaitu penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk lebih mengetahui, lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Di sini saya sediakan penjumlahan pecahan 3/8 ditambah 2/8. Bagaimana penyebutnya, kalian bisa perhatikan kan? Penyebutnya sama, yaitu sama-sama 8. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk operasi hitung penjumlahan yang paling mudah ini, kalian harus perhatikan. Caranya adalah dengan cukup menjumlahkan pembilangnya saja atau angka yang berada di atas, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5/8. Sedangkan contoh yang kedua, 5/12 ditambah 7/12 sama dengan seperti tadi, pembilangnya kita jumlahkan. 5 ditambah 7 hasilnya sama dengan 12. Nah, 12/12 karena pembilang dan penyebut memiliki atau bernilai sama, yaitu sama-sama 12, maka hasil akhirnya adalah 1. Ini berlaku untuk semua pecahan ya anak-anak. Contoh misalnya, 1/1 sama dengan 1. 20/20 sama dengan 1. 12/12 sama dengan 1. 100/100 sama dengan 1. Jadi semua pecahan kalau pembilang dan penyebutnya itu angka atau nilainya sama, selalu bernilai 1. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Di sini ada pecahan, penjumlahan pecahan terdiri dari 3 pecahan. Semuanya penyebutnya sama. 8/20 ditambah 9/20 ditambah 6/20. Caranya adalah sama seperti tadi, cukup jumlahkan bagian pembilang saja. 8 ditambah 9 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 23. Maka di sini terbentuk jawabannya adalah 23/20. Tetapi ini belum hasil akhir. Kalian masih ingat kan? 23/20 ini pembilangnya lebih besar, kepalanya lebih besar. Harus diubah dulu menjadi pecahan campuran. Nah, kita ubah. Masih ingat caranya? Caranya pertama, 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 23? Jawabannya adalah 20 kali 1. Tulis besar 1. Kemudian kita pikirkan 20 kali 1 hasilnya berapa? Kita tuliskan di atas. Ya, 20. Jawabannya 23 dikurangi 20 adalah 3. Sehingga terbentuk pecahan campurannya adalah 1/3/20. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Jawaban terakhir yang paling benar. Selanjutnya, kita akan bahas lagi jenis yang selanjutnya. Ini masih tentang penjumlahan, penyebut sama, kemudian jejer 3, yang pertama 2/6, kemudian dijumlahkan dengan 3/6, dijumlahkan lagi dengan 4/6. Dijumlahkan bagian pembilangnya saja, 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 9. Terbentuklah pecahan 9/6. 9/6 karena pembilangnya lebih besar nilainya, kita ubah menjadi pecahan campuran.
6 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? Jawabannya adalah 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, 9 dikurangi 6 hasilnya 3 per 6. 1, 3 per 6 ini adalah jawaban pecahan campurannya. Tetapi ini belum hasil akhir. Mengapa? Karena 1, 3 per 6 masih bisa disederhanakan lagi. Yaitu atas dan bawah sama-sama bisa dibagi 3. Kita tulis dulu angka satunya, yaitu bilangan bulatnya kita tulis dulu. 1. Kemudian kita pikirkan pembagiannya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Sehingga terbentuk pecahan campuran akhirnya adalah 1, 1 per 2. Biasanya kita sebut 1,5 ya. Ini jawaban paling akhir. Contoh selanjutnya, di sini ada penjumlahan pecahan di mana memuat pecahan campuran. Jadi pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya pertama, ambil dulu, tulis ulang dulu bagian bilangan bulatnya atau bilangan induknya. Di sini 3 ditambah 1, kita tulis dulu. Lalu kita kelompokkan bagian pecahannya. 3 per 5 ditambah 1 per 5, kalian hitung bagian pembilangnya. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Saya ulangi, pertama kalian tulis bilangan bulatnya dulu atau bilangan induknya, 3 tambah 1. Langkah kedua, kalian hitung bagian pecahannya, bagian pembilang. 3 tambah 1 sama dengan 4, sehingga pecahannya 4 per 5. Selanjutnya, nah, bagian bilangan bulat kalian jumlahkan. 3 tambah 1 yaitu 4, 4 per 5-nya tetap ditulis. Langkah terakhir, kalian hanya perlu menggabungkan saja. 4 ditambah 4 per 5, hasilnya adalah 4 per 5. Pecahan campuran, cukup digabungkan saja. Contoh selanjutnya, pecahan campuran ditambah pecahan campuran seperti tadi, bilangan induk atau bilangan bulat kita kumpulkan lebih dulu, yaitu 3 ditambah 1, kemudian pecahannya kita jumlahkan dulu bagian pembilang. 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan 7. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 3 tambah 1 hasilnya 4. Selanjutnya 7 per 5 akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, jadikan pecahan campuran karena 7 itu lebih besar dari 5, pembilang lebih besar dari penyebut. Hasilnya, mengingat video sebelumnya kita sudah belajar, 7 per 5 pecahan campurannya adalah 1, 2 per 5. Nah, setelah itu kita gabungkan lagi atau kita jumlahkan lagi bilangan bulat dengan bilangan bulat. 4 ditambah 1, yaitu 5, kemudian pecahannya kita gabungkan, 2 per 5. Saya ulangi, 4 ditambah 1 yaitu 5, kemudian 2 per 5 ditulis ulang sehingga terbentuk hasil jawabannya 5, 2 per 5. Ini jawabannya anak-anak. Berikut contoh soal cerita. Ibu membeli tepung terigu sebanyak 4 per 16 kg. Kemudian beli juga beras sebanyak 8 per 16 kg. Lalu gula pasir sebanyak 6 per 16 kg. Berapakah berat belanjaan ibu seluruhnya? Nah, di sini ada 4 option, ada 4 pilihan ganda. Bagaimana cara menjawabnya? 4 per 16 ditambah 8 per 16 ditambah 6 per 16. Seperti tadi, jumlahkan saja pembilangnya anak-anak. Ya, 4 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya sama dengan 18 per 16.
18/16 kita ubah ke pecahan campuran. 16 kali berapa yang mendekati 18? 16 kali 1. Nah, 16 kali 1 hasilnya 16, maka sisanya adalah 2 kita letakkan di pembilang. Nah, ini jawabannya, 1, 2/16. Kenapa belum menemukan jawaban? Karena belum disederhanakan. Kita sederhanakan lagi ya anak-anak. 1, 2/16. Atas bawah kita bagi 2. Terbentuk jawabannya adalah 1, 1/8. Dicari mana jawabannya yang 1, 1/8. Ya, kita silang dulu. Jawabannya adalah C. Untuk materi, submateri yang kedua, yaitu sebaliknya. Submateri kedua yaitu tentang pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Sebenarnya ini caranya hampir sama dengan penjumlahan. Yang membedakan adalah tandanya saja. Kalau tadi kita menjumlahkan pembilang, kalau sekarang kita akan mengurangkan pembilang. Contoh 1, 7/11 dikurangi 2/11. Cukup kurangkan bagian atas, 7 kurangi 2 sama dengan 5. Jawabannya adalah 5/11. Contoh yang kedua yaitu 50/21 dikurangi 8/21. Cukup kurangkan pembilangnya saja. 50 dikurangi 8 sama dengan 42. Nah, di sini terbentuk jawaban 42/21. 42/21 itu sama halnya dengan 42 dibagi 21. 42 dibagi 21, berapa jawabannya? Jawabannya adalah 2. Contoh selanjutnya, nah ini yang 3 berjejer, yaitu 19/25 dikurangi 6/25 dikurangi 11/25. Cukup kurangkan bagian pembilang. 19 dikurangi 6, 19 dikurangi 6, hasilnya 13. 13 dikurangi 11, hasilnya sama dengan 2/25. Ini jawabannya. Jawaban paling sederhana. Contoh selanjutnya yaitu pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa. 2, 5/8 dikurangi 3/8 dikurangi 1, 7/8. Caranya kalau kalian menemukan soal pengurangan, kok ada pecahan campurannya, caranya adalah ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, jadikan pecahan biasa dulu ya, dengan cara begini. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 21/8. Dikurangi 3/8, dikurangi lagi, jadikan pecahan biasa. 8 kali 1 itu 8, 8 ditambah 7 itu 15. 15/8. Nah, sekarang kita punya soal baru. Memiliki soal baru, yaitu 21/8 dikurangi 3/8 dikurangi 15/8. Sekarang tinggal kurangkan saja pembilangnya. 21 dikurangi 3 dikurangi 15, hasilnya adalah 3/8. Ini jawabannya. Soal cerita. Di sini disediakan soal cerita. Reza membeli telur sebanyak 1/4 kg. Tetapi di perjalanan pulang, ternyata telur tersebut jatuh dan pecah sebanyak 3/4 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram telur yang tidak pecah? Di sini disediakan 4 pilihan ganda. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Karena ini diketahui jatuh dan pecah, artinya tanda operasinya adalah pengurangan, karena telur Reza sudah berkurang. Kita tulis 4, 1/4 dikurangi 3/4. Nah, seperti tadi,
Pecahan campuran harus kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4, 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 17/4. Ini bentuk pecahan biasanya. Dikurangi lagi 3/4. 17/4 dikurangi 3/4. Kita kurangkan pembilangnya. 17 dikurangi 3 hasilnya 14. Nah, terbentuk jawaban 14/4. 14/4 harus kita kerjakan lagi, yaitu 4 diubah ke pecahan campuran ya anak-anak. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 14? 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 14? Ya, jawabannya 4 kali 3. 3 ditulis besar. 4 kali 3, 4 kali 3 itu 12. Maka pembilangnya adalah 2/4. Jawaban akhir 3/2/4. Oh maaf, ini belum akhir. 3/2/4 harus kita sederhanakan lagi. Nah, atas bawah dibagi 2, sehingga jawaban paling akhir adalah yang paling sederhana. 3/1/2 atau biasa kita sebut 3,5. Yang mana ya jawabannya 3,5? Nah, ini jawabannya adalah B, 3/1/2. Ini adalah jawaban telur yang tidak pecah. Ya, sekian dulu untuk video matematika pecahan kelas 5 part 6. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.